Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi analisis kasus SD. Anggota kelompok 1, saya sendiri Erika Pratiwi, ada Bu Dwi Mawarti, Bu Retno Pratiwi, dan Pak Saipul Bahri. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, menurut Tomlinson pada tahun 2000. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi: pertama, tujuan pembelajaran jelas. 2, guru mengetahui kebutuhan murid. 3, lingkungan nyaman yang mengundang murid belajar dengan bahagia. Dan 4, manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Aspek kebutuhan murid meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kasus SD Pak Darmawan. Berikut ini adalah situasi kasus SD yang dilakukan oleh Pak Darmawan sebagai guru sekolah dasar. Hasil analisis Pak Darmawan. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Pak Darmawan berusaha memenuhi 3 aspek, yaitu dari aspek kesiapan belajar, menyiapkan berbagai sumber belajar, pengelompokan murid berdasar tingkat kemampuan membaca. Minat belajar murid. Pak Darmawan merancang atau menyiapkan proses pembelajaran yang berbeda, seperti membaca buku, artikel, atau komik, mengamati poster, dan mendiskusikannya, mewawancarai petugas UKS, dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Profil belajar. Pak Darmawan menyiapkan atau mengembangkan pembelajaran yang bervariasi dan mengakomodir gaya belajar murid audio, visual, dan kinestetik. Bahan ajar berupa poster, diagram, dan berbagai bacaan, video, kartu-kartu pertanyaan, dan daftar kegiatan. 2. Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar? 1. Mengobservasi kemampuan membaca murid, melakukan pemetaan, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan, menyiapkan sumber belajar yang beragam, dan menganalisis merefleksi hasil capaian setiap kelompok belajar muridnya.
3. Strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan. Yang pertama adalah konten, variasi bahan belajar. 2. Proses, variasi proses pembelajaran. Dan 3. Produk, variasi hasil kerja murid berupa narasi. Diferensiasi konten. Pak Dermawan menyiapkan konten berbagai bentuk seperti berikut ini. Ada buku teks, ada komik, poster, kartu pertanyaan, dan video pembelajaran. Diferensiasi proses. Pak Dermawan membagi murid ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca buku, artikel, atau komik, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Diferensiasi produk berdasarkan keterampilan membaca. Yang kurang yaitu menjelaskan alur sederhana melalui diagram alur. Yang sedang membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan. Dan kemampuan yang tinggi membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ada penilaian proses, penilaian berjenjang atau tier assessment, membuat catatan penilaian selama proses pembelajaran, dan membuat penilaian berjenjang berdasarkan tingkat kemampuan murid. Rubrik penilaian, apabila keterampilan membaca kurang, penjelasannya singkat dengan kosakata yang sederhana. Yang sedang, penggunaan kosakata yang lebih bervariasi, dan kemampuan yang tinggi, penggunaan perspektif seorang makanan dengan penggunaan kosakata lebih sulit. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha terbaik guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan murid dan berfokus pada kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Dalam kasus ini, Pak Dermawan telah melakukan perencanaan, proses, dan penilaian berdiferensiasi untuk para muridnya walau dengan keterbatasan sarana prasarana. Terima kasih, sekian video dari saya, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.